Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Indriani, Muhammad Nabil Tufail, dan juga Berliana Putri Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengganti UTS dengan judul Penerapan Regresi Linear Sederhana dalam Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru, berdasarkan jurnal yang berjudul Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana, karya N. Al-Mumtazah dan tim dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, yang pertama, mengapa topik ini menarik untuk dibahas? Mari kita lihat latar belakangnya. Perguruan tinggi setiap tahunnya menerima mahasiswa baru melalui berbagai jalur seleksi seperti SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya tidak selalu sama. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Data jumlah mahasiswa baru selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan pola yang fluktuatif atau naik turun. Lalu, mengapa prediksi ini penting? Ada beberapa alasan. Pertama, prediksi jumlah mahasiswa baru membantu pihak universitas dalam menentukan rasio dosen yang tersedia dengan jumlah mahasiswa. Kedua, prediksi ini juga berguna untuk mempersiapkan ruang kuliah dan fasilitas lainnya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan kapasitas. Ketiga, dengan mengetahui perkiraan jumlah mahasiswa di masa depan, universitas dapat melakukan perencanaan strategis dengan lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2021 hingga 2025, berdasarkan data 5 tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu subjek matematika yang dapat kita gunakan, yaitu regresi linear sederhana. Untuk melakukan prediksi ini, peneliti menggunakan metode regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Nah, secara definisi, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan linear atau hubungan garis lurus antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam metode ini, kita hanya memiliki satu variabel yang mempengaruhi sehingga disebut sederhana. Tujuan dari metode ini adalah untuk meramalkan nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari variabel bebas. Karena data yang digunakan adalah data berdasarkan waktu atau time series, maka metode regresi linear sederhana sangat cocok untuk diterapkan. Nah, selanjutnya ada teori regresi linear sederhana. Secara matematis, persamaan regresi linear sederhana dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa baru. X adalah variabel bebas, yaitu periode tahun akademik. A adalah intercept atau konstanta, yaitu nilai Y ketika X bernilai 0. B adalah koefisien regresi, yang menunjukkan kemiringan garis atau seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan rumus berikut. B sama dengan N sigma X Y minus sigma X kali sigma Y per N sigma X pangkat 2 minus sigma X pangkat 2. Dan A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Rumus ini akan kita gunakan dalam perhitungan nanti. Baik, selanjutnya yaitu data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari 6 program studi, yaitu Matematika, Ilmu Kelautan, Biologi, Sistem Informasi, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan. Data ini mencakup periode 5 tahun, dari tahun akademik 2016 sampai 2017 hingga 2020 sampai 2021. Kita lihat pada tabel, tahun akademik kita beri kode X dengan nilai 1 sampai 5. Kolom selanjutnya adalah jumlah mahasiswa baru untuk masing-masing program studi. Sebagai contoh, untuk prodi matematika pada tahun 2016 sampai 2017 terdapat 37 mahasiswa.
2016 sampai 2017 terdapat 37 mahasiswa. Tahun 2017 sampai 2018 sebanyak 36 mahasiswa dan seterusnya. Data inilah yang akan kita gunakan untuk membangun model regresi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Berliana Putri Salsyabila. Silakan. Nah, baik. Sekarang mari kita coba hitung menggunakan data prodi matematika sebagai contoh. Langkah pertama, kita hitung nilai dari sigma X, sigma Y, sigma XY, dan juga sigma X kuadrat. Kita buat tabel perhitungan. Untuk X dari 1 sampai 5, nilai Y masing-masing 37, 36, 35, 46, dan juga 56. Seperti yang sudah tertera di tabel. Kemudian setelah kita hitung, diperoleh hasil dari sigma X yaitu 15 yang didapatkan dari hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan juga ditambah 5 hasilnya 15. Kemudian untuk sigma Y hasilnya adalah 210. Kemudian untuk sigma X kuadrat hasilnya adalah 55. Dan yang terakhir hasil dari sigma XY adalah 678. Nah, untuk langkah kedua kita masuk pada perhitungan menghitung B. Setelah kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, maka didapatkan hasilnya adalah 4,8. Kemudian untuk yang angka ketiga adalah setelah kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka didapatkan hasilnya adalah 69,1. Nah, untuk yang dari dua hasil ini perlu diketahui bahwa dalam jurnal nilai B yang diperoleh adalah min 1,9. Mengapa berbeda? Karena dalam penelitian sebenarnya data yang digunakan lebih kompleks dan perhitungan dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak. Nilai B negatif menunjukkan bahwa tren jumlah mahasiswa baru cenderung menurun setiap tahunnya. Nah, sehingga persamaan regresi untuk prodi matematika adalah Y sama dengan 69,1 sampai 1,9X. Kemudian selanjutnya adalah dari persamaan yang sudah ada. Nah, dari persamaan yang sudah ada, yang sudah kita peroleh, kita bisa melakukan prediksi. Misalnya, kita ingin memprediksi jumlah mahasiswa baru prodi matematika untuk tahun 2021-2022. Tahun ini merupakan periode ke-6 setelah tahun 2016 atau 2017, sehingga nilai X-nya itu 6. Karena tadi kan kita sudah mulai dari 1 sampai 5, kemudian kita masuk X sama dengan 6. Maka Y sama dengan 69,1 dikurang 1,9 dikali 6. Lalu dapatlah hasilnya 1,9 itu dikali 6 hasilnya 11,4. Lalu 69,1 dikurang 11,4 hasilnya adalah 57,7. Jadi nilai Y-nya adalah 57,7 atau dibulatkan menjadi 58 mahasiswa. Nah, dengan cara yang sama kita dapat memprediksi untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa pola menurun. Tahun 2021 sebanyak 58 mahasiswa, 2022 sebanyak 56, 2023 sebanyak 54, 2024 sebanyak 52, dan 2025 sebanyak 50 mahasiswa. Pola ini disebut linear menurun karena koefisien B bernilai negatif. Next. Nah, sekarang kita bahas penerapan metode ini dalam bidang informatika. Regresi linear sederhana ternyata memiliki banyak sekali manfaat dalam pengembangan sistem informasi dan analisis data. Pertama, dalam perancangan akademik, hasil prediksi dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik untuk membantu pihak universitas menentukan jumlah kelas yang harus dibuka, jumlah dosen yang diperlukan, serta kebutuhan ruang kuliah dan fasilitas lainnya. Kedua, metode ini dapat digunakan untuk analisis data dan forecasting dalam berbagai konteks. Misalnya, memprediksi jumlah peminat mata kuliah, memprediksi angka kelulusan mahasiswa, atau bahkan dalam konteks yang lebih teknis seperti memprediksi kebutuhan server atau bandwidth berdasarkan jumlah pengguna yang terus bertambah. Kemudian yang ketiga adalah implementasi dari metode ini dapat dilakukan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, atau PHP. Banyak library atau pustaka yang sudah tersedia untuk melakukan analisis regresi dengan mudah. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun sistem prediksi yang terotomatisasi dan terintegrasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana evaluasi model dengan MAPE. MAPE atau yang bisa disebut dengan Mean Absolute Percentage Error digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi. MAPE memiliki rumus sigma Y dikurang Y aksen per Y dikali 100% per N. Berikut adalah tabel yang sudah dihitung menggunakan MAPE sehingga dihasilkanlah MAPE tiap prodi serta akurasi yang ada. Ada prodi matematika, ilmu kelautan, biologi, sistem informasi, arsitektur, dan juga ada teknik lingkungan. Kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, cocok untuk data dengan pola linear, memberikan hasil yang cukup akurat, error kurang dari 10%. Kelemahannya adalah kurang akurat jika data fluktuatif atau naik turun, hanya cocok untuk tren linear naik atau turun terus. Saran untuk peneliti, gunakanlah metode lain seperti jaringan Shapiro atau JST, support vector regression atau SVR, atau long short term memory atau LSTM untuk data yang lebih kompleks. Kesimpulannya, regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru. Model yang dihasilkan Y sama dengan A ditambah BXY sama dengan A ditambah BX dengan BB negatif menunjukkan tren menurun. Nilai MAPE kecil 5-9% menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Metode ini bermanfaat bagi institusi pendidikan dalam perencanaan strategis. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.